Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penerapan 5 hari sekolah SMA sederajat di Gorontalo telah dimulai. Peluncuran kebijakan baru ini dilakukan oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya di SMA Negeri 7 Kota Gorontalo pada 10 Juli 2023. Penerapan 5 hari sekolah SMA sederajat di Gorontalo dimulai. Peluncuran kebijakan baru ini dilakukan oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya di SMA 7 Kota Gorontalo Senin 10 Juli 2023. Penjagop Ismail mengingatkan, perubahan hari sekolah akan berdampak pada jam interaksi guru dan murid yang lebih lama. Interaksi selama lebih kurang 8 jam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh guru untuk meningkatkan perhatian dan kedekatan dengan siswanya. Didikan, perhatian, dan pendekatan guru sangat dibutuhkan selama proses belajar mengajar di sekolah. Bagi Ismail, tidak ada siswa yang nakal ataupun bodoh. Semua tergantung guru mengarahkan dan mengeluarkan potensi terbaik anak didiknya. Penerapan 5 hari sekolah sebetulnya bukan program baru. 6 tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Provinsi Gorontalo menjadi yang paling terakhir menerapkan kebijakan itu seiring dengan keluarnya Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai aparatur sipil negara. Saya sudah mengundang seluruh kepala sekolah untuk menanyakan kesiapan perubahan jam kerja bagi guru dan tata usaha, juga jam belajar bagi anak-anak siswa. Berarti kalau dari 6 ke 5 kita akan belajar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ada konsekuensi yang akan kita semua terima. Guru-guru akan bertambah jam belajarnya, jam pembelajarannya, tetapi mendapatkan ketambahan libur di hari Sabtu. Anak-anak juga demikian. Anak-anak yang baru masuk sudah terbiasa dengan 5 hari. Ya, benar anak-anakku? SMP kemarin sampai hari apa belajarnya? Jumat. Berarti tidak berubah dari Senin sampai dengan Jumat. Yang berubah adalah anak-anak didik kelas 11 dan kelas 12 yang sekarang. 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo resmi dilantik oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya. Pelantikan ini berlangsung di Aula Rujab Gubernur Kota Gorontalo pada Rabu 12 Juli 2023. 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Gorontalo resmi dilantik oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya. Berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 821-JPTP/BKD/Angka Romawi 7/828/2023. Pelantikan ini berlangsung di Aula Rujab Gubernur pada Rabu 12 Juli 2023. 5 pejabat yang dilantik yakni Wardoyo Mansur Pongoliu, Kepala Dinas ESDM, dan Naker Trans yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pada dinas yang sama. Ramdan Pade, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sebelumnya menjabat sekretaris di Dinas Pertanian. Dan Sagita Wartabone, Kepala Dinas Sosial, sebelumnya menjabat Kepala Biro P2E. Selanjutnya Muhammad Rizal Entengo, Kepala Biro Hukum, sebelumnya menjabat Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Pohuwato, dan Amir Hamzah Haju, Kepala Biro Umum, sebelumnya menjabat Kepala ESDM dan Naker Trans.
Penjagop Ismail dalam sambutannya menekankan agar masa adaptasi tiap pejabat tidak terlalu lama. Menurutnya masing-masing pejabat sebelumnya sudah memiliki pengalaman dan terbiasa dengan pekerjaan mereka sehingga tidak lagi ada alasan untuk masa adaptasi. Ia juga mengarahkan agar segera melaksanakan rapat internal bersama pimpinan. Serah terima jabatan yang sengaja dirangkaikan sekaligus pada pelantikan ini agar pejabat yang dilantik bisa segera melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal lain yang menjadi penekanan Penjagop Ismail yakni pelaksanaan program kegiatan yang ada di Dinas ESDM dan Nakertrans agar segera dibuatkan lonjakan untuk mencapai indikator kinerja. Penanganan kemiskinan ekstrim dan tengkes yang merupakan tugas baru Dinas Ketahanan Pangan juga menjadi perhatiannya dan penguatan hukum yang masih lemah di Biro Hukum. Saya ingin cepat. Kalau saya tidak rubah jadwal mungkin belum dilantik. Saya ingin secepatnya mengisi kekosongan di 3 dinas dan 2 biro. Karena saya ingin saudara-saudari cepat. Sebanyak 81 qori-qoriah utusan 6 kafilah kabupaten kota mengikuti seleksi tilawatil Quran dan hadis atau STQH Provinsi Gorontalo. STQH ini dibuka oleh penjabat Gubernur Ismail Pakaya di Asrama Haji Kota Gorontalo pada Rabu malam 12 Juli 2023. Sebanyak 81 qori-qoriah utusan 6 kafilah kabupaten kota mengikuti seleksi tilawatil Quran dan hadis atau STQH tingkat Provinsi Gorontalo. STQH dibuka oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya di Asrama Haji Kota Gorontalo pada Rabu 12 Juli 2023. Penjagop Ismail menuturkan Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menuntun kehidupan umat Islam, khususnya di Provinsi Gorontalo yang memiliki semboyan adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Semboyan tersebut, kata Ismail, memiliki makna bahwa Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pelaksanaan STQH tahun ini, kita berharap bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran akan lebih tertanam dalam benak masyarakat Gorontalo. Kita juga tentu berharap bahwa kedudukan kitab suci Al-Quran tidak saja sekedar untuk dimusyawarahkan, tapi lebih daripada itu, kita harus memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran dalam Al-Quran pada kehidupan kita sehari-hari. Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, dalam laporannya menyampaikan 81 qori-qoriah terbagi dalam 20 cabang musabakah, baik putri maupun putra. Adapun cabang lomba pada STQH tahun 2023 diantaranya tilawah, hifzil, tafsir, dan hadis. Desa Tongo dan Kemiri di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango menjadi lokasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Daerah atau TMMD yang ke-117 tahun anggaran 2023 wilayah Kodim 1304 Gorontalo. Pencanangan program ini ditandai dengan upacara yang dihadiri langsung penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki bertempat di lapangan Sebanusa Desa Tongo pada Rabu 12 Juli 2023.
Desa Tongo dan Kemiri di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango menjadi lokasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-117 tahun anggaran 2023 wilayah Kodim 1304 Gorontalo. Pencanangan program ini ditandai dengan upacara yang dihadiri langsung penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budianto Sidiki, bertempat di lapangan Seba Nusa, Desa Tongo pada Rabu 12 Juli 2023. Program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini akan dilaksanakan selama 30 hari. Terhitung sejak tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus 2023. Pra-TMMD juga telah dilaksanakan selama 11 hari sejak tanggal 1 hingga 11 Juli 2023. Pelaksanaan TMMD ditargetkan pada 2 sasaran, yakni fisik dan non-fisik. Sasaran fisik terdiri dari pembuatan jalan rabat beton menuju Desa Kemiri sepanjang 900 meter dengan lebar 2,5 meter dan pembuatan hals atau jamban sebanyak 83 unit tersebar di wilayah Bone Bolango. Sementara sasaran non-fisik diadakan penyuluhan kepada masyarakat melalui pertemuan oleh tim asistensi dari dinas terkait berupa penyuluhan Kamtipmas, wawasan kebangsaan dan bela negara, juga penyuluhan hukum. Ada pula penyuluhan bahaya narkoba, simulasi pemilu, penyuluhan perikanan, kesehatan dan keluarga berencana, serta penanggulangan bencana. Bupati Bone Bolango bertindak sebagai inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan TMMD telah menjadi salah satu pilar untuk tetap tegaknya NKRI serta memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Ia berharap kemanunggalan dengan rakyat dapat semakin erat, begitu pula soliditas dan sinergitas antara TNI Polri, Pemda, dan masyarakat. Di tempat yang sama, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menyampaikan apresiasinya atas program TNI yang diadakan 2 tahun sekali ini. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan juga pada program yang lain. Kita berharap hal-hal seperti ini bisa replikasi dalam bentuk program yang lain. Kita mengumpulkan 1 tahun hanya 2 kali, tapi ada program-program lain karena ada beberapa lokasi seperti ini memang secara pekerjaan itu tidak disanggupi oleh pekerjaan secara reguler. Maka TNI memungkinkan untuk melakukan hal seperti ini dan itu yang kita harapkan di tempat-tempat lain. Ya, terima kasih. Jumlah personil yang diarahkan pada pelaksanaan TMMD berjumlah 150 orang, terdiri dari Pokotis 15 orang, tim asistensi 25 orang, SSK 110 orang, dan masyarakat 20 orang perharinya. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ke Badan Pengawas Pemilu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah pada rapat Forkopimda diperluas dalam rangka deklarasi pemilu damai dan berintegrasi di gedung GPCC Kota Gorontalo pada Rabu 12 Juli 2023. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD pada rapat Forkopimda diperluas dalam rangka deklarasi pemilu damai dan berintegritas. Bertempat di Gedung Gorontalo Place Convention Center, Senin 10 Juli 2023. Penyerahan dana hibah sebagai bentuk komitmen Pemprov Gorontalo mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Penganggaran dilakukan 2 kali tahun ini dan tahun depan, masing-masing 40 dan 60% dari total kebutuhan.
Dana hibah yang diserahkan Pemprov ke Bawaslu tahun ini sebesar 9,65 miliar rupiah dari total kebutuhan sekitar 24,12 miliar rupiah. Anggaran bagi KPU belum bisa diserahkan, menunggu selesainya administrasi keuangan yang berproses. Dengan Pilkada serentak tahun 2024 dan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, anggaran ini akan ditransfer ke rekening Bawaslu Provinsi Gorontalo melalui DPA Badan Tes Panggul Provinsi Gorontalo. Kami berharap anggaran ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli berterima kasih atas terselenggaranya penandatanganan MPHD. Bantuan Pemprov dinilai penting untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu dan Pilkada 2024. Idris berharap pengawasan proses politik yang telah berjalan mendapat dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan media. Ia meminta masyarakat aktif memberikan laporan jika ada dugaan pelanggaran pemilu maupun pilkada.